pertanyaan dari mak-mak nih. Suami nggak ke masjid, tapi punya anak laki-laki yang harus diajarkan ke masjid. Apakah ibunya yang harus mengantar anaknya ke masjid? Mengingatkan suami sangat susah. Iya. Ada wanita-wanita yang ujiannya adalah suaminya. Antarkan ke masjid, nggak apa-apa. Antarkan. Ana lihat ada seorang ibu-ibu, ya Allah ya. Ana kalau ngeliat perjuangan dia. Dia istri seorang ustaz. Ya antum tahu ustaz. Dia kadang-kala keluar kota. Kadang-kala dia harus safari dakwah. Kayak Ana nih. Siapa yang ngurusin anak-anak di rumah? Ya istri Ana. Itu Ana lihat perempuan itu subuh ngantarkan anaknya ke masjid. Dia antar anaknya ke masjid. Ya dia akhirnya sholat ke masjid, nggak apa-apa. Demi pendidikan anaknya. Dan itu salah satu perjuangan seorang ibu ya. Ketika dapat suami yang tidak ke masjid, dia tetap menanamkan kepada diri anaknya cinta ke masjid. Dan jangan menjelek-jelekkan bapaknya kepada anaknya. Ngomong ya bapakmu kayaknya penghuni neraka memang. Jangan gitu loh. Ya sampaikan enggak bapakmu yang mungkin kecapean ini itu. Dia kasih alasan-alasan menyebabkan dia nerima. Sambil terus suaminya didoakan supaya dapat hidayah. Atau nanti engkau tanya sama bapak. Tanya apa? Tanya Pak, apa sih fadilah ke masjid? Supaya bapaknya kasih penjelasan. Mungkin bapaknya iya, sholat di masjid itu 27. Di rumah itu cuma 1. Bapak kok pilih 1? Ya bapak sudah banyak pahalanya. Astagfirullahaladzim. Ustadz, bagaimana dengan seorang istri yang mengakhirkan sholat karena amanah dari suami untuk menjaga jualan? Ketika azan suami jamaah di masjid, apakah termasuk orang yang lalai? Enggak jamaah. Jadi waktu sholat itu ada yang waktu luang panjang ya waktunya. Jadi zuhur waktunya akan berakhir ketika masuk waktu asar gitu. Mungkin maghrib yang agak pendek seperti itu. Tapi tadi selama dia sholat di waktunya maka nggak ada masalah. Dan sampaikan kepada suami, Bang, engkau mau ke masjid fadol, tapi jangan iktikaf di masjid. Gantiin dia mau sholat soalnya. Kadang-kadang dia ngomong, jangan sholat dulu ya, aku ke masjid. Ikut kajian dia sampai isya. Istrinya nggak sholat akhirnya. Dan kadang-kadang kita perlu tutup toko kita cuma. Tutup antum. Pakai banner atau apa, tulis. Sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Iya. Kalau cuma tulisannya sedang sholat kan biasa aja mah. Tulis sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Biar orang-orang ingat bahwasanya sholat itu sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Jika kita dituntut untuk selalu bersyukur dan sabar ketika di dunia dalam segala situasi dan kondisi, berarti jika berpoligami, apakah itu termasuk tidak bersyukur? Bukankah balasan surga lebih indah jika kita bersyukur karena cukup satu saja? Oh, emak-emak ini jamaah. Anak kayaknya harus minum dulu sebelum jawab ini jamaah. Hadiah buat yang tanya. Ini emak-emak yang tanya. Oh kasih tas. Oh nanti yang tanya itu ambil hubungin panitia ya. Anda taruh di sini pertanyaannya. Iya, buat ibu-ibu ya. Laki-laki itu punya hak menikah 4. Haknya laki-laki apa haknya perempuan? Haknya laki-laki. Ketika laki-laki tidak mengambil haknya, maka tolong wanita ini berterima kasih sama suami. Tapi ketika laki-laki mengambil haknya, apa yang harus dia lakukan? Ya terima kasih juga. Masih 1 yang diambil sama dia. Dia punya hak 4, betul cuma seperti itu. Cuma kadang-kala sebagian wanita beranggapan ketika laki-laki poligami dianggap zalim sama dia. Betul memang sebagian laki-laki zalim cuma. Dia nikah lagi dalam kondisi nggak mampu memberikan nafkah kepada istri yang pertama.
Bahkan ketika dia nikah lagi dibagi 2 tuh nafkahnya. Kata istrinya, bang itu aja belum cukup gitu. Engkau bagi lagi. Bersabarlah. Enggak. Jadi ketahuilah kalau enggak mampu. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab. Man istata'a minkumul ba'a falitazawwaj. Barang siapa di antara kalian punya kemampuan, hendaklah dia menikah. Mampu secara fisik, mampu secara ekonomi, secara mental, siap menghadapi badai, nikah. Kalau nggak mampu, puasa. Puasa. Maka ibu-ibu kalau lihat suaminya nggak mampu tapi dia kepingin poligami, bang kita puasa Daud bang. Ajak dia puasa Daud. Iya, itu bagi yang mampu dan mampu berlaku adil. Wallah kalau nggak mampu cukup 1. Dan ketika seorang menikah lagi, dia harus tabah menghadapi masalah memang jamaah. 1 aja masalah. Antum 2, ada cerita orang yang mengadu ya. Dia mengatakan, ya Allah Ustadz ana ini capek menghadapi istri ana ini itu macam-macam. Tanya Ustadz, berapa antum? 1, ana punya 4 semua kayak gitu. Masalah semuanya. Ya memang hidup itu masalah jamaah. Jadi kudu sabar memang orang. Jadi buat laki-laki tadi yang dia merasa gak mampu jangan. Supaya jangan sampai antum rugi di akhirat nantinya. Kadangkala antum itu dibakar-bakar sama temennya. Ayo antum mesti 1 kata dia. Kalau antum mau poligami gara-gara didorong bahaya antum. Nanti jatuh terprosok gak bisa bangun antum. Betul. Tapi kalau antum memang merasa enggak, kayaknya ana perlu, Ustaz. Ana butuh. Bukan karena dorongan orang lain, semoga Allah mudahkan urusan antum. Tapi kalau gara-gara dipanas-panasi sama sohib, jangan. Jangan, seperti itu. Dan buat ibu-ibu ketika suaminya tadi enggak poligami, tolong hormatin suami. Ketika suami poligami, ya tetap kau hormati. Karena dia tidak mendolimin dirimu. Dia mengambil haknya. Faham? Oh, cocok Ustadz ini. Antum jangan cocok-cocok ya ma. Iya. Dan Nabi SAW menghadapi istri-istrinya capek. Capek. Beliau sabar. Sampai Allah itu menegur Nabi. Allah mengatakan, ya ayyuhan Nabi. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allah mengatakan, ya ayyuhan Nabi. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan yang halal buat engkau? Gara-gara engkau ingin menyenangkan istri-istrimu. Nabi capek menghadapi istri-istrinya. Lelah. Sampai Nabi SAW pernah bersumpah tidak mau mendatangi istrinya selama 1 bulan. Karena memang seperti itu, perlu perjuangan. Ingat dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Jadi ibu-ibu mungkin berpikir, itu Ustaz poligami karena syahwat, karena nafsu. Wallahi kalau karena nafsu dia akan berzina. Nikah itu, ana merasakan bagaimana beban bertambah. Bagaimana dia harus menghadapi mertua, bagaimana dia harus menghadapi ipar-ipar, bagaimana menghadapi omongan orang. Yang dikatakan orang yang poligami itu orang yang zalim, ini itu macam-macam. Itu ada omongan itu. Ketika orang berzina selesai dia salurkan syahwatnya, selesai, nggak ada tanggung jawab lagi dia. Cuma dosa yang dia kerjakan. Tapi ketika dia menikah dengan seorang wanita, dia harus mengemban tanggung jawab itu, capek, dia lelah. Tapi mau gimana? Dan semua wanita itu bengkok. Memang kudu sabar gitu. Maka ibu-ibu kalau menghadapi suaminya yang poligami tapi dia mampu berlaku adil, sabarlah. Ketika engkau merasa berat ya, apalagi ada setan-setan poligami. Ketika tahu temannya di poligami, dia datang. Kamu kok mau? Kalau saya sudah gugat cerai. Betul jamaah. Atau datang mengatakan, ya Allah kesian, kamu kurang apa? Memang suamimu gak tahu diri. Jadi Allahu Akbar. Tuh suamiku Masya Allah gak poligami. Kadang-kadang seperti itu.